Terinspirasi oleh kejadian nyata, film ini dibuka di New York City di mana kita bertemu dengan pasangan, Jessica dan Evan, yang pulang setelah menonton pertunjukan teater. Namun, ketika mereka tiba di apartemen mereka ngeri melihat apartemennya benar-benar diobrak-abrik. Oh my God. We've been robbed. Ternyata mereka telah dirampok, dan yang lebih buruk lagi, perampok itu masih berada di sana dan menodongkan pistol kepada mereka sambil menuntut uang dan perhiasan. Jessica yang ketakutan tidak punya pilihan selain menyerahkan dompet dan cincin pertunangannya. Setelah itu perampok akhirnya melarikan diri. Tak lama kemudian, polisi dipanggil, yang juga adalah teman Evan, Tyler. Polisi itu datang dan mencoba membantu penyelidikan. Jessica kemudian meminta Tyler untuk jujur dan bertanya berapa peluang untuk benar-benar menangkap perampok itu, yang dijawab Tyler bahwa peluangnya sangat rendah. Malam itu, Evan sedang tidur di tempat tidurnya ketika tiba-tiba menyadari bahwa Jessica tidak ada di sampingnya. Dia bangun untuk mencarinya dan segera menemukannya sedang mengemasi kotak-kotak. Ternyata seluruh situasi tersebut telah membuat Jessica sangat terguncang dan dia tidak lagi ingin tinggal di tempat yang tidak aman seperti itu. Di adegan berikutnya, kita melihat pasangan itu meninggalkan kota dan pindah ke lingkungan pinggiran kota yang tenang. Evan sedikit khawatir tentang pembayaran cicilan rumah, tetapi Jessica meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja karena dia akan mengerjakan proyek-proyek baru. Setelah memindahkan barang-barang mereka, pasangan itu beristirahat sejenak ketika tiba-tiba mereka mendengar bel pintu berdering. Ternyata itu tetangga mereka, Simon, yang berpakaian seperti baru keluar dari tahun 1950-an. Hi. Hi, my name is Simon. Offer a little welcome to the neighborhood. Wow, thank you very much. Dia menawarkan sebotol anggur sebagai hadiah selamat datang dan dengan berani mencium tangan Jessica. Ketika ditanya tentang profesinya, Simon mengungkapkan bahwa dia adalah seorang profesor studi pria di universitas setempat. Jessica mulai tertawa membayangkan kursus seperti itu, tetapi ketika dia menyadari bahwa Evan serius, dia segera meminta maaf. Keesokan harinya, Evan pergi bekerja sementara Jessica, seorang desainer grafis, duduk di depan komputernya untuk mengerjakan proyeknya. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari temannya, Oscar, yang bertanya bagaimana kehidupan di pinggiran kota yang telah ia jalani. Ternyata keduanya tergabung dalam komunitas daring yang terobsesi membahas misteri kejahatan yang belum terpecahkan. Di waktu luang mereka, keduanya kemudian mulai mendiskusikan beberapa petunjuk menarik tentang kasus yang sedang mereka selidiki dan segera lupa waktu. Tak lama kemudian, Evan pulang setelah seharian bekerja. Namun Jessica masih mengobrol dengan Oscar, jadi ia segera menutup telepon. Tetapi ketika Evan mengetahui bahwa Jessica bahkan belum mulai bekerja dan menghabiskan sepanjang hari mengobrol dengan Oscar, ia menjadi marah. Ia mengingatkan Jessica tentang janjinya untuk membantu membayar cicilan rumah. Itulah sebabnya mereka pindah ke sini. Jessica menyadari kesalahannya, jadi ia meminta maaf kepada Evan dan mengatakan akan segera mulai bekerja. Keesokan paginya, Jessica melihat Simon meninggalkan rumahnya, jadi ia buru-buru menghampirinya untuk berterima kasih atas anggurnya. Ia juga meminta maaf karena menertawakan ucapan Simon, tetapi Simon tampaknya tidak keberatan. Jessica kemudian mengundangnya makan malam pada hari Kamis, yang dengan senang hati disetujui pria itu. Adegan kemudian beralih ke makan malam di mana Evan dan Simon terlihat sedang menyiapkan barbecue di luar. Tetapi kemudian, ketika Jessica bergabung dengan mereka yang mengenakan rok vintage yang antik, Simon menatapnya dengan intensitas yang menyeramkan. Evan kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang paling sering memasak di rumah. Meskipun Jessica sangat pandai membuat pie rhubarb, namun, Simon tampaknya tidak menyetujui hal ini, menyatakan bahwa ia berasal dari keluarga tradisional di mana ayahnya menyediakan kebutuhan dan ibunya memasak. Pasangan itu kemudian bertanya apakah dia sedang berkencan dengan seseorang, yang dijawab Simon bahwa dia memiliki mantan yang selingkuh darinya bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang dia lajang. Well, I'm impressed. So cheers. Malam itu, Jessica memberitahu Evan bahwa dia pikir Simon berbohong tentang berkencan dengan seseorang karena dia mencium aroma parfum wanita padanya. Tetapi Evan tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan itu mungkin hanya parfum mewah. Pasangan itu kemudian melanjutkan untuk bermesraan, tetapi kita melihat Simon mengawasi mereka dengan menyeramkan dari rumahnya menggunakan teropong. Keesokan paginya, Jessica sedang melakukan pekerjaan berkebun ketika dia memperhatikan Simon tiba di rumah. Ia berlari menghampirinya untuk bertanya, apakah Simon memiliki alat berkebun yang kuat karena miliknya tidak cukup kuat. Pria itu mengatakan ia tidak punya. Jessica memperhatikan banyaknya belanjaan Simon dan bertanya apakah ia sedang memasak makan malam untuk seseorang. Tetapi Simon membantah dan mengatakan ia benci berbelanja,
jadi ia membeli banyak makanan sekaligus. Malam itu, Jessica memberitahu Evan bahwa Simon sangat aneh dan ia pikir Simon mungkin menyembunyikan sesuatu. Namun, Evan kesal dan menuduh Jessica mengubah semuanya menjadi misteri yang harus dipecahkan. Ia mengaku bekerja di pekerjaan yang ia benci agar Jessica merasa aman di tempat ini. Tetapi tampaknya Jessica tidak akan merasa aman dimanapun. Pasangan itu mulai bertengkar, tetapi mereka diganggu oleh Simon, yang membawa skop untuk dipinjam Jessica. I'm sorry, Jessica. I if you still need it. Thank you. Absolutely. Good night. Night. Keesokan harinya, Jessica pergi ke rumah Simon untuk mengembalikan skop, tetapi Simon tidak ada di rumah, jadi ia mengintip melalui jendela. Kemudian, dia menelepon Oscar dan bercerita tentang betapa anehnya tetangganya, Simon, dan bagaimana dia selalu menutup tirainya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Namun, Oscar mengatakan bahwa dia mungkin terlalu berlebihan dan mengingatkannya bahwa bersikap aneh bukanlah kejahatan. Adegan kemudian beralih ke Simon, yang memeriksa kamera rumahnya dan senang melihat Jessica mampir. Selanjutnya, dia menelepon Jessica dan memintanya untuk datang, dengan alasan dia telah menemukan sesuatu yang akan disukai Jessica. Jessica setuju dan segera tiba di tempat Simon, di mana Simon menunjukkan gaun kuno yang dibelinya untuknya. Hal ini membuat Jessica sangat tidak nyaman dan dia menolak untuk menerima hadiah itu. Jadi, Simon menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jessica mengintip ke rumahnya. Di sini, dia tiba-tiba mengklaim bahwa ketika dia melihat Jessica seperti itu, dia menyadari bahwa Jessica ingin bersamanya. Hal ini membuat Jessica sangat takut, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, beberapa waktu kemudian, Jessica tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan bergaya tahun 1950-an dan bertemu dengan seorang wanita bernama Robin, yang mengenakan gaun vintage yang antik. Jessica panik dan mencoba keluar, tetapi menemukan kunci pintu berkode, yang hanya diketahui oleh Simon. Robin kemudian memberitahunya bahwa mereka berada di ruang bawah tanah Simon, dan meyakinkannya bahwa dia aman di sini. Jessica yang malang mulai berteriak, tetapi Robin memperingatkannya bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya dan teriakan itu hanya akan membuat Simon semakin marah. Sementara itu, kita melihat Simon berada di rumah Jessica, sedang mengambil pakaiannya. Beberapa saat kemudian, Evan muncul di rumah itu, jadi pria menyeramkan itu cepat bersembunyi dan mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga. Tapi untungnya, Evan tidak menyadarinya dan menuju ke lantai atas, sementara Simon menyelinap keluar rumah. Kembali ke Jessica, dia masih mencoba mencari jalan keluar ketika Simon kembali dan mengatakan dia harus membersihkan semua kekacauan itu. Jessica memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri dari sana, tetapi sayangnya dia menemukan pintu baja lain di lantai atas. Wanita yang ketakutan itu berteriak minta tolong, tetapi Simon memperingatkannya bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya dan dia tidak punya pilihan selain kembali. Ketika mereka kembali ke ruang bawah tanah, Simon menyatakan bahwa akan jauh lebih mudah baginya untuk menerima bahwa disinilah dia seharusnya berada. Jessica melihat beberapa pisau, jadi Simon mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya jika dia mau, tetapi dia akan mati di sini bersamanya. Sementara itu, Evan berpikir Jessica marah padanya, jadi dia meninggalkan pesan suara untuk meminta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Kemudian ia memeriksa meja kerja Jessica dan menyadari bahwa Jessica meninggalkan ponselnya, yang menurutnya sangat aneh. Kembali ke ruang bawah tanah, kedua wanita itu saling mengenal, dan Robin mengungkapkan kepada Jessica bahwa Simon dulunya adalah profesornya. Ternyata Robin telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Jadi Jessica merasa kasihan padanya dan mengatakan mereka harus pergi. Tetapi Robin menolak karena ia telah menerima kenyataan ini sebagai takdirnya dan telah mencintai Simon sepenuh hati. Beberapa waktu kemudian, Simon kembali ke ruang bawah tanah dengan pakaian vintage yang antik untuk Jessica dan Robin merasa sedikit sedih karena Simon tidak membelikannya apapun. Simon bahkan membeli mesin tik tua untuk Jessica karena Jessica pernah menyebutkan ingin menulis buku. Tetapi Jessica tidak terkesan dengan hal ini dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang Simon lakukan pada Robin. Tetapi ia menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti Robin. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar bel pintu berdering. Jadi Simon menyalakan TV tua yang memiliki akses ke CCTV dan melihat Evan di pintu depan. Jessica mulai berteriak dan menggedor pintu, tetapi Simon mengingatkannya bahwa tempat itu kedap suara. Kemudian dia naik ke lantai atas untuk menyapa Evan, yang khawatir karena tidak dapat menemukan Jessica dimanapun. Simon menjelaskan bagaimana dia berbicara di telepon dengan Jessica sebelumnya, tetapi Jessica terdengar agak kesal. Sementara itu, kedua wanita itu menonton semua ini di TV,
dan Robin memberitahu Jessica bahwa sebagian dari hidupnya tidak ada lagi, dan dia harus menerimanya. Kemudian, Evan yang khawatir pulang ke rumah dan melihat foto pasangan itu dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah. Dia juga memperhatikan bahwa Jessica telah mengambil semua pakaian dan barang-barang pentingnya, yang membuatnya khawatir. Malam itu, Tyler datang menemui Evan dan mereka membahas hilangnya Jessica secara tiba-tiba. Tyler bertanya apakah Jessica sedang menjalin hubungan dengan seseorang, yang kemudian Evan mengingat teman-teman Jessica yang ingin menjadi detektif dan mengatakan bahwa Jessica sangat dekat dengan seorang pria bernama Oscar. Keesokan paginya, Tyler dan Simon pergi menemui Oscar di kota dan bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang keberadaan Jessica, tetapi pria itu tidak tahu. Dia mengatakan bahwa Jessica sangat curiga terhadap tetangga baru mereka, Simon, yang menurutnya sangat aneh. Tetapi Evan berpikir Jessica hanya melebih-lebihkan, dan mereka pergi setelah Tyler mendesak Oscar untuk menghubunginya jika dia menemukan sesuatu. Selanjutnya, Tyler dan Evan pergi ke rumah Simon untuk menanyainya tentang Jessica, dan Simon juga mengaku tidak tahu di mana Jessica berada. Tyler kemudian menyatakan bahwa Jessica curiga Simon membawa orang lain ke rumah, karena adanya tambahan bahan makanan. Maka, Simon dengan licik mengatakan bahwa dia telah mengundang salah satu mahasiswa pasca sarjananya malam itu, yang ingin dia rahasiakan. Evan pun meminta maaf karena telah mengganggunya. Setelah itu kedua pria itu pergi. Setelah itu, Simon kembali ke ruang bawah tanah dan memerintahkan Jessica untuk memberikan email dan kata sandinya. Jessica dengan enggan menurutinya dan beberapa saat kemudian, Evan menerima email dari akun Jessica yang mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkannya. Dia menyatakan bahwa dia telah menemukan pria yang lebih pengertian dan mengatakan bahwa itu mungkin lebih baik untuk mereka berdua. Hal ini membuat Evan sangat sedih dan dia tidak percaya bahwa setelah 6 tahun bersama, Jessica akan tiba-tiba mengakhiri hubungan seperti itu hanya melalui email. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Simon akhirnya berhasil memaksa Jessica untuk mengenakan gaun ibu rumah tangga tahun 1950-an. Kemudian dia menyebut pria itu gila, sehingga pria yang tidak waras itu menyakitinya dengan memelintir tubuhnya. Ia memegang pergelangan tangan Jessica dan memintanya untuk tidak berbicara seperti itu lagi. You're insane. You ever talk to me like that? Do you mind? No, not at all. Great. Keesokan harinya, Jessica tampak seperti ibu rumah tangga tahun 1950-an yang sempurna dan bahkan memasak steak untuk Simon. Simon memuji penampilannya dan Robin tampak cemburu pada gadis baru itu. Simon kemudian memberikan pisau kepada Jessica untuk memotong steak dan Jessica menerimanya. Kemudian tiba-tiba, beberapa waktu kemudian, pria gila itu bangun dan mendapati dirinya terikat di kursi. Jessica mulai memukulnya dan menuntut kode pintu, tetapi Simon mengatakan dia lebih memilih mati daripada memberikannya. Frustrasi, Jessica mengambil pisau dan mengancam akan melukainya, tetapi pada saat ini, Robin tiba-tiba masuk dan menyerangnya. Kedua wanita itu mulai berkelahi, yang memberi Simon cukup waktu untuk membebaskan diri. Simon kemudian mencekik Jessica dan mengingatkannya bahwa ini adalah takdirnya sekarang dan yang terbaik adalah jika dia menerimanya. Malam itu, Jessica menangis di tempat tidur ketika Robin mendekat dan meminta maaf karena telah mengkhianatinya. Dia mengatakan dia harus melakukannya, atau Jessica akan berakhir seperti Megan. Jessica yang terkejut bertanya siapa lagi itu Megan. Jadi, Robin mengatakan bahwa dialah gadis sebelum dirinya. Ternyata Megan mencoba melarikan diri berkali-kali. Jadi, Simon menyuruh Robin membunuhnya, yang tidak sanggup ia alami lagi. Keesokan harinya, Evan melihat Simon dengan luka di kepalanya dan bertanya apa yang terjadi. Pria psikopat itu mengaku mengalami kecelakaan sepeda. Simon kemudian mengundangnya untuk menonton pertandingan bisbol di rumahnya, dan Evan setuju. Kemudian, kita melihat mereka berdua menonton pertandingan, dan para wanita dari ruang bawah tanah juga melihat mereka di layar TV. Jessica mati-matian mencoba menarik perhatiannya dengan membuat suara menggunakan sapu. Tetapi ketika Simon mengeluarkan pistol, dia ketakutan dan berhenti. Beberapa waktu kemudian, Simon mendekati Jessica dan dengan mengancam mengatakan kepadanya bahwa jika dia mencoba melakukan sesuatu lagi, dia akan membunuh Evan dengan brutal. Dia kemudian mengajaknya tidur dengannya, dan Jessica yang malang tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Adegan kemudian beralih ke 6 minggu kemudian, di mana Evan telah memutuskan untuk menerima bahwa Jessica telah pergi dan menjual rumahnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah,
Robin sangat marah pada Jessica karena menghabiskan 3 malam berturut-turut dengan Simon, padahal bukan gilirannya. Malam itu, Simon dan Robin berada di tempat tidur, dan dia memberitahu Simon bagaimana Jessica mengaku masih mencintai Evan. Dia selanjutnya mengatakan Jessica berencana untuk melarikan diri lagi dan meminta bantuannya. Simon terkejut mendengar ini dan berterima kasih padanya karena telah memberitahunya sebelum pergi untuk menghadapi Jessica. Dia dengan marah mengatakan betapa dia membenci kebohongan karena kebohongan adalah kanker yang harus dihilangkan. Tapi kemudian, Need to be cut out. hal ini membuat Jessica ngeri sementara Simon meyakinkannya bahwa dia melakukan semua itu untuknya karena Robin akan menyakitinya. Dia kemudian mulai memutilasi mayat itu sementara Jessica menangis dan menjerit di kamarnya. Keesokan harinya, Tyler mendapat telepon dari Oscar, yang telah menemukan beberapa informasi penting tentang Simon. Ternyata di setiap tempat dia mengajar, setidaknya 1 siswa hilang. Bagian yang aneh adalah Simon diketahui memiliki hubungan yang tidak pantas dengan para siswa tersebut dan dikeluarkan sebelum para gadis itu menghilang. Setelah mendengar ini, Tyler yang terkejut tidak membuang waktu dan segera pergi ke tempat Simon. Psikopat itu membiarkannya masuk. Setelah itu Tyler mulai menjelajahi rumah dan juga mengajukan pertanyaan tentang muridnya, Robin. Simon tidak menyangkal bahwa dia pernah berkencan dengannya, tetapi bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya wanita itu. Tyler segera sampai di gudang anggur, yang sebenarnya mengarah ke ruang bawah tanah, sementara Jessica menonton semuanya di TV. Selanjutnya, Tyler bertanya kepada Simon tentang muridnya yang hilang lainnya, Megan, tetapi profesor itu mengaku tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Dan kemudian Simon melakukan ini. Setelah membuang jauh mayatnya, Simon pulang dan meminta maaf kepada Jessica karena telah membunuh petugas polisi itu. Tetapi Jessica tetap tenang dan memeluknya, mengatakan bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Beberapa hari kemudian, Evan akhirnya berhasil menjual rumah itu. Dan Simon menghiburnya, mengatakan bahwa itu mungkin yang terbaik. Kemudian, Simon datang menemui Jessica dan membawanya keluar dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya setelah ditawan. Mereka naik ke atas di mana Simon bersiap dengan pistol, tetapi Jessica tidak berteriak atau mencoba melarikan diri. Dia kemudian membawanya ke jendela dan menunjukkan tanda terjual di rumah lamanya. Simon bertanya bagaimana perasaan Jessica tentang hal itu, dan Jessica mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada Evan dan menyarankan untuk memberinya hadiah perpisahan. Simon pun mengatakan akan memberinya sebotol anggur yang disukainya, dan Jessica setuju. Setelah itu, Simon pergi menemui Evan dengan membawa anggur, dan mereka minum bersama sambil mengucapkan selamat tinggal. Saat Simon bersiap untuk pergi, Evan memperhatikan bekas lipstik di kerah bajunya, yang membuatnya terkejut karena Jessica dulu sering melakukan hal itu padanya saat mereka masih bersama. Keesokan paginya, Jessica memberitahu Simon bahwa ia ingin membuat pie rhubarb untuknya hari ini, dan pria itu dengan gembira menyetujuinya. Di tempat lain, Evan sedang bersiap untuk meninggalkan rumah ketika ia menerima telepon dari Oscar, yang mengatakan bahwa ia baru saja mendengar tentang pembunuhan Tyler. Oscar menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu, ia berbicara dengan Tyler tentang Simon dan petugas polisi itu pasti telah mengunjunginya. Hal ini membuat Evan terkejut, sehingga ia memutuskan untuk menghadapi pria yang mencurigakan itu. Kemudian, Jessica dan Simon menikmati pie rhubarb di ruang bawah tanah, dan Jessica membuat permainan kata dengan tangan Simon. Tetapi mereka segera dikejutkan oleh suara sirin rumah yang keras, dan ternyata Evan telah masuk ke dalam rumah secara paksa dan sedang mencari Jessica. Dia segera menyadari aroma pie rhubarb dan yakin bahwa Jessica ditawan di sana. Hal ini membuat Simon marah, jadi dia mengancam akan menghukum Jessica nanti. Karena terburu-buru, dia mengetik kombinasi pintu dengan jari-jari yang belepotan pie rhubarb. Setelah itu, Simon mendekati Evan dan mulai menyerangnya. Saat berada di ruang bawah tanah, Jessica berusaha keras menebak kode berdasarkan angka-angka yang buram. Di lantai atas, Simon mengalahkan Evan dan hendak menghabisinya tepat ketika Jessica mengetahui kodenya dan bergegas menyerangnya. Keduanya mulai berkelahi, dan Jessica menantangnya untuk membunuhnya, tetapi Simon menolak dan bersumpah akan membuatnya menyesal akan perbuatannya. Saat itu juga, Jessica mengambil cairan pembersih dan menyemprotkannya ke mata Simon. Kemudian, dia memukul kepala Simon dengan alat pemadam api, tetapi ketika dia hendak menghabisinya, Evan memintanya untuk tidak melakukannya.
Adegan kemudian beralih ke 1 tahun kemudian, di mana kita melihat Jessica dan Evan bahagia bersama. Jessica kemudian mengunjungi Simon di dalam penjara, yang berterima kasih padanya karena telah menentang hukuman mati padanya. Tetapi Jessica mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan itu untuk membantunya, tetapi dia ingin Simon hidup sebagai tahanan seumur hidupnya. Jessica kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menerbitkan sebuah buku di mana dia menulis tentang mimpi buruk yang dialaminya selama masa penahanannya. Film berakhir saat Jessica meninggalkan penjara sementara Simon dengan menyeramkan mencium buku yang ditinggalkannya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.